Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini. Berbahagia sekali, bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Adapun judul ceramah pada kali ini adalah menjaga sholat sebagai tiang agama. Sholat merupakan ibadah wajib yang setiap hari kita kerjakan selama 5 waktu. Untuk itu, kita mesti menjaga keimanan agar senantiasa istiqomah melaksanakannya. Dengan keimanan yang kokoh di dalam jiwa, maka marilah kita senantiasa berusaha menjaga ibadah kepadanya. Wabil khusus ibadah sholat 5 waktu sehari semalam yang merupakan fardu ain. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, Hafizu ala sholawati wassolati til wusto wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Melalui ayat ini Allah menerangkan tentang memelihara sholat merupakan bukti iman kepada Allah yang Maha Besar. Di sini Allah menekankan mengenai sholat wusta. Sholat wusta ini ialah sholat di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sholat asar. Tentang kewajiban sholat ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Begitulah Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu menjaga terus-menerus sholat 5 waktu sehari semalam. Jika sholat itu kita pelihara dengan ikhlas, insya Allah akan dapat memelihara diri kita dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Selain dari itu, juga dengan memelihara sholat akan dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri kita. Asy-Syaikh Said Qutb menguraikan, memelihara sholat menjadi begitu penting, mengingat sholat merupakan jalan pertemuan seorang hamba yang doif dengan Allah yang Maha Besar. Dengan sholat, seorang hamba akan merasakan kedekatan dengan Allah, hati menjadi tenang dan jiwa terbasuh kesejukan. Sholat ibarat sumber mata air sejuk yang tidak pernah kering oleh terik panas perjalanan dunia. Karenanya, orang yang berakal sehat pasti gembira mencelupkan dirinya ke dalam mata air sholat 5 waktu sehari semalam. Di samping itu, sholat juga merupakan penghubung antara makhluk dengan Sang Kholik. Sholat merupakan sebesar-besar tanda keimanan seseorang dan seagung-agung syiar keislaman seseorang. Sholat merupakan tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan tiang agama Islam. Tentang pentingnya menjaga sholat ini disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya yang artinya, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik ruku, sujud, wudu, atau waktu-waktunya, dan ia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka ia akan masuk surga. Begitu nikmatnya ibadah sholat hingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kenikmatan tersendiri, sehingga sholatnya sanggup berlama-lama. Beliau munajat, berdialog dan merasakan lezatnya sholat, sampai-sampai beliau menyatakan, Waju'ilat qurrata aini fis sholah, dijadikannya mataku sejuk dalam sholat. Inilah diantara manfaat sholat yang sangat agung, mendekatkan hamba dengan zat yang paling kita perlukan dalam menyelesaikan problem hidup.
Maka marilah jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jangan sampai kita lalaikan dalam detik-detik sholat kita. Jangan pula terburu-buru dalam sholat kita seakan tidak ada manfaat padanya. Dengan sholat itulah akan menjadi sarana menakjubkan untuk mendatangkan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala. Maka marah kita perhatikan ibadah yang utama ini. Jangan sekali-kali seumur hidup kita meninggalkan sholat fardu ini, sebab itu sebuah dosa besar. Ketika Allah telah begitu sangat baik kepada kita, sementara kita tidak mentaatinya, maka marilah kita bertaubat dan berjanji untuk selalu memperhatikan ibadah sholat fardu ini. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.